Harus dicabut. Ya, kita lanjutkan kembali polemik kita pada malam hari ini. Tema kita asap, bencana atau pidana. Untuk Anda yang ada di rumah, ingin berkomentar, kami tunggu di ainustvmobile.com. Nanti komentarnya akan ditampilkan di layar pada saat live pada saat ini. Saya kembali ke Pak Heri Purnomo. Tadi bertemu dengan DPR, apa yang disampaikan? Jadi banyak sekali yang kita sampaikan, diantaranya politik anggaran, begitu ya. Jadi sekarang anggaran terbesar itu untuk memadamkan. Ya. Dan dana memadamkan itu on call gitu ya. Ada api, anggaran datang. Kalau tidak ada api, tidak ada anggaran. Logikanya kan senang ada api supaya budget keluar gitu ya. Nah, jadi kita meyakinkan kawan-kawan di DPR supaya diganti gitu ya. Yang besar itu harusnya mencegah gitu ya. Dan standar internasional juga seperti itu. 80% untuk mencegah, 20% untuk memadamkan. Kalau kita kan terbalik, 80% untuk memadamkan, mencegahnya tuh kecil sekali, 20% gitu ya. Sehingga ketika Pak Jokowi November 2014, itu sudah wanti-wanti, Bang Sarwendo ya, bahwa jangan sampai kebakaran. Itu November 2014. Setahun, 10 bulan dari sekarang lah ya. Jadi banyak waktu sebenarnya dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni gitu ya. Nah itu sebenarnya waktu yang paling pas untuk memerangi kebakaran gitu ya. Untuk mencegah kebakaran. Tapi kan tidak banyak yang kita lakukan itu, sehingga sudah membesar, sudah demikian hebat, sehingga sangat sulit ya untuk kemudian sekarang dibombing seperti itu gitu ya. Kegagalan pencegahan itu ada di mana? Jadi ini pilihan-pilihan kita sebenarnya. Ketika bisa Anda lihat sekarang misalkan Rio. Rio itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari nasional. Nasional itu 5%, Rio itu 7%. Dan banyak kabupaten yang tumbuh lebih tinggi dari nasional. Nah tumbuhnya ini kan ada ongkosnya. Nah ongkos ini adalah sering kita tidak internalisasi ke pertumbuhan itu. Gitu. Sehingga kelihatannya tumbuh besar, tapi bahaya yang disebabkan itu juga besar. Kerugian di satu provinsi, kami taksir sekitar 20 triliun, itu kerugian setahun gitu ya, 20 triliun gitu ya. Kemudian apa kalau kita gabung-gabung seluruh Indonesia itu sekitar barangkali 200 triliun gitu ya, sangat besar itu. Kerugian itu berupa apa? Kerugian banyak, bisa berupa apa, hilangnya vegetasi, tanaman, kesehatan, kemudian air yang tercemar, plasma nutfah, banyak lah itu yang kita hitung. Kerugian tidak terhitung sebetulnya? Tidak terhitung karena ada yang meninggal kan itu. Tapi begini, yang ingin saya katakan bahwa produk-produk yang kita kadang-kadang tidak suka seperti sawit ya, karena lahan banyak diubah menjadi sawit, setiap tahun itu menghasilkan devisa dari ekspor itu 20 miliar dolar, itu sekira 300 triliun. Kita mendapat devisa itu dari sawit dengan ongkos tadi 200 triliun untuk asap ini gitu ya. Itu kan mesti kita hitung-hitung juga untuk memahami bahwa sering ini adalah pilihan-pilihan yang diambil untuk menumbuhkan ekonomi kita, tetapi tidak dengan jalan yang lestari, yang berkelanjutan. Itu kerugian jangka panjang. Boleh nggak saya nanya gini silakan, Pak boleh. Tadi kan untung-untungan sana, rugi banyak. Sebetulnya yang untung siapa sih Bung? Itu pertanyaan yang sangat bagus Mas. Iya. Oh pertanyaan saya bagus-bagus, karena denger-denger aja. Jadi yang udah janjian tadi kan? Mereka yang untung itu tentu bukan yang rugi sekarang. Kan yang rugi itu Nabila yang meninggal, ada Iqbal, ada Hanum itu meninggal semua itu ya itu rugi-rugi. Ada 30 juta orang terdampak. Ada lebih 100.000, 200.000 kena ISPA. Itu kan yang rugi-rugi gitu ya. Sedangkan yang untung itu mafia lahan Pak. Mafia lahan. Kemudian mafia lahan itu siapa gitu? Mafia lahan banyak ya, itu bisa siapa saja, itu bisa oknum. Bisa oknum pegawai gitu ya, oknum peneliti seperti saya kan gitu ya. Bisa juga ya. Bisa jadi oknum polisi. Bisa juga oknum bisa, tapi oknum. Saya tidak ingin menyalahkan institusinya. Oknum yang banyak juga gitu ya. Nah ini yang sangat diuntungkan oleh transaksi lahan gitu ya. Yang punya kebun? Iya. Sejauh mereka ini untung nggak? Kenapa? Tentu oknum ini bisa yang tadi, yang skala menengah punya kebun 100 hektar, 200 hektar,
juga korporasi. Kalau korporasi sulit kita sebut oknum ya. Tentu ada policy kebijakan dari korporasi itu yang perlu kita teliti. Dan satu hal yang barangkali perlu diingat, di antara korporasi tadi 50% lebih itu asosiasi dengan Malaysia dan Singapura. Jadi perusahaan-perusahaan tadi kan ada Indonesia ya, ada yang tadi ada Sime Darby ada nggak tadi? Nggak ada ya. Ada Sime Darby katanya, ada Wilmar tadi disebut. Banyak berasosiasi dengan kawan-kawan kita di Singapura dan Malaysia yang tentu mereka belum tentu tahu juga ya bahwa supply chain ya itu melibatkan pembakaran. Nah ini yang perlu barangkali ditegakkan. Ada satu lagi Mas yang saya ini tata ruang ya, tata ruang juga penting ini. Di provinsi-provinsi Riau tadi itu Pak ya, Kalteng itu tata ruang provinsinya itu belum ditandatangan, belum disepakati. Jadi tidak jelas mana yang hutan, mana yang perkebunan. Mana yang perkebunan. Itu masih didebat terus itu. Puluhan tahun perdebatan. Apakah tidak jelas itu kemudian menguntungkan para mafia tadi itu? Exactly. Dan kita kadang-kadang berpikir barangkali ketidakjelasan ini adalah suatu yang dibuat gitu ya untuk menimbulkan ketidakpastian. Dipelihara. Logikanya begini. Dipelihara. Kalau saya punya lahan, kemudian itu tidak jelas sertifikatnya, mau nggak saya mengelola lahan itu dengan baik? Tentu tidak kan. Kita ingin just quick money gitu ya. Tapi kalau itu lahan saya, lahan yang jelas identitasnya, maka saya mau invest yang lebih bagus terhadap lahan tersebut. Berarti boleh dong Mas Wendo ya kita bilang sama Malaysia dan Singapura, gak usah ribut soal asap, toh perusahaannya ada dari kalian. Pak Edi Martono, apakah perusahaan itu sebagai orang yang untung dari pembukaan hutan dan pembakaran hutan itu bisa disebut sebagai aktor penyebab kabut asap pada saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami juga dari Asosiasi GAPKI juga prihatin Mbak dengan kondisi yang seperti ini. Nah ini sekaligus kami akan jawab bahwa dari laporan anggota kami, anggota GAPKI itu ada 663 perusahaan dengan luasan 3,9 juta hektar Pak. Jadi luasan anggota kami total dari 10,9 juta dari 12 provinsi. Total sekarang kebun sawit di Indonesia itu 10,9 juta. Jadi dari laporan yang masuk ke kami itu dari yang 5 provinsi ya, yang kebakaran, 6 provinsi yang terjadi kebakaran itu hanya ada 14 perusahaan. 14 perusahaan itu pun dengan luas 2.900 hektar, di mana 1.000 hektarnya ada plasma. Nah kemudian tadi kenapa kok kenapa kok selalu tuduhannya kepada kelapa sawit? Kalau kita lihat dari data yang ada Pak, ini dari data kita rekap dari Januari sampai dengan 7 Oktober, ini justru yang besar itu di luar daripada konsesi. Ini kalau dari sini kelihatan outside concessionnya itu 65%, kemudian untuk khusus kelapa sawit ini kalau dari Januari sampai dengan 7 Oktober 16%. Apa bedanya itu Pak, di dalam konsesi, di luar konsesi? Kalau di dalam konsesi jelas-jelas itu pasti tanggung jawab perusahaan. Cuma begini Pak, kita lihat ya, bahwa contoh ini dari kalau kita mendapatkan pelepasan kawasan hutan, itu ada di salah satu poin, di poin keempat di sini, bahwa ada apabila di situ ada pihak lain harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa kawasan hutan pun ini juga bisa dikuasai oleh pihak lain, Pak. Pihak lain ini siapa? Masyarakat? Bisa masyarakat ya, yang paling banyak pasti masyarakat. Gitu. Jadi artinya dan pada waktu kita proses menjadi HGU belum tentu semua itu bisa dibebaskan. Nah, sering terjadi sudah di dalam konsesi, tetapi secara de facto itu belum dikuasai oleh perusahaan. Nah, tapi yang jelas-jelas ini, Pak, jelas-jelas menurut saya harus kita review bersama, kita cermati. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu dalam pasal
69 penjelasannya jelas-jelas di sini masyarakat dibolehkan membakar. Undang-Undang Lingkungan Hidup 2 hektar. per 2 hektar. Per 2 hektar. Kemudian di PP nomor 4 tahun 2001 penjelasan pasal 17 juga dibolehkan membakar. Oke. Nah, kami berikan contoh Pak, ini Pergub Kalteng nomor 15 tahun 2010. Untuk masyarakat membakar 1 hektar cukup melaporkan kepada ketua RT. Ya. 2 hektar kepada kepala desa. Oke. 5 hektar kepada camat. Oke. Kemudian per hari dalam satu kecamatan itu memperbolehkan melakukan pembakaran 100 hektar. Satu Satu kecamatan. kecamatan. Nah, untuk bagaimana kalau itu sampai 10 kecamatan? Kan udah 1000 hektar. Oke. Nah, ini bukan kami menyalahkan Pak ya, tapi artinya ini harus kita sama-sama kita cermati lah. Apakah ini harus kita review bersama, kita revisi, tapi jangan juga masyarakat nanti ditutup pintunya, tidak diberikan jalan keluar. Oke. Harus ada jalan keluarnya, masyarakat juga butuh membuka lahan. Baik. Gitu. Baik. Begitu Pak. Oh, ya. Ya. Pak mau menambahkan dari APHI? Ya, terima kasih. Pertama tentu dari kami juga prihatin Pak ya, Ya. dengan adanya kejadian musibah ini. Hal ini juga sebenarnya tidak menguntungkan dan merugikan bagi korporasi. Begini, kami punya pengalaman dalam beberapa bulan terakhir itu datang api di tempat usaha kami. Ya, sibuk kami untuk memadamkan. Ya. Begitu minggu depan datang lagi, Iya. tim kami bergerak terus timnya bergerak. Jadi adanya persoalan api ini itu bagi perusahaan kami justru menjadi masalah. Ya, karena itu akan membakar perusahaan konsesi kami. Oke. Ya, artinya jangan dikira bahwa adanya api di tempat konsesi ini itu menguntungkan. Apalagi kalau tadi dituduh perusahaan harus bertanggung jawab. Iya. Kalau api itu sengaja dibakar oleh perusahaan, saya kira kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau api itu datang dari luar, bagaimana mungkin perusahaan dituduh bertanggung jawab? Ada aturannya. Sebentar, Edo. sebentar, gini, Oke, saya ya. begini. Di kehutanan, ya, itu perusahaan memang diminta untuk menjaga. Ya. Betul. Ya. Tetapi pada saat ada orang di situ, perusahaan tidak diberi kewenangan khusus untuk bisa mengeluarkan masyarakat. Jika ada yang sedang menguasai maksudnya. Ya. Oke. Tidak bisa. Baik. Ada contoh kasus. Anggota kami konflik. Ya, konflik dengan masyarakat, rebutan lahan di situ. Ya. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah daerah konflik yang ada di HPH itu, di HT itu di enklav. Dikuasai oleh masyarakat. Ya. Oke. Bukan masyarakat dikeluarkan. Ya. Itu pemerintah loh, tidak sanggup mengeluarkan. Oke. Bagaimana mungkin perusahaan mengeluarkan masyarakat yang ada di... Jika pemerintah saja tidak mampu Ya. gitu ya. Baik, oke. Nah, saya teruskan dulu Pak. Ya. Oleh karena itu, saya sangat setuju. Ya, kalau kita sepakat untuk menghilangkan api, sumbernya harus dicegah. Pertama peraturan. Saya setuju dengan Pak Edi tadi. Tidak boleh siapapun juga, baik perusahaan, masyarakat, siapapun juga, tidak boleh bakar. Tidak boleh bakar, sama sekali. Karena diperbolehkan salah satu, peluang itu digunakan oleh oknum, bisa tidak masalah, bisa jadi tidak baik. Ya. Harus betul-betul tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Ya. Cuman tentu saya setuju dengan Pak Heri, pemerintah harus punya politik anggaran agar masyarakat yang selama ini berladang dengan membakar ada insentif dibantu untuk tidak membersihkan bakar. lahan tanpa membakar. Tahan dulu Pak. Oke, Pak ya. Oh ya, oke. Baik. Makasih. Ya, gimana Saya Bu? kira yang harus dipertegas adalah kita sudah punya aturan dan kemudian itu harus dijalankan. Kawan-kawan di GAPKI maupun APHI misalnya, pernah tidak kemudian mengoverlay areal konsesi perusahaan dan kemudian sebaran titik api, terus kemudian dipublish. Ya. Itu kan yang kemudian tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya mengidentifikasikan bahwa ini berasal dari luar dan kemudian masuk, ya saya tidak tahu apakah kemudian angin bisa dengan
berpindahnya itu kan dari lahan masyarakat terus kemudian masuk ke areal konsesi, ya saya kira itu harus dibuktikan juga dan kita kemudian menitik beratkan bahwa luas konsesi, petanya sudah jelas, batas-batasnya sudah jelas dan kemudian kita tinggal overlay dengan sebaran titik api dan kemudian sebaran kebakaran yang terjadi. Nah, apakah kemudian itu yang harus diperdalam? Makanya kemudian kita punya aturan dan kemudian kita menjalankan aturan itu. Baik, oke. Tahan dulu Pak, kita harus istirahat. Si Popong, kita harus break. Baik, sedikit ya. 2 hari yang lalu, coba Popong baca koran. Perusahaan tidak punya hati, koma, pemerintah tidak punya nyali. Itu isi koran. Belum tentu benar. Tapi yang jelas, itulah yang terbaca. Pasti ada penyebabnya. Mangga, diskors dulu.